Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin 24 Mei tahun 2021 adalah peringatan wajib Santa Perawan Maria Bunda Gereja. Diawali dengan ketaatan Bunda Maria, Sang Hawa yang baru, kepada kehendak Allah, sehingga Kristus sebagai Adam yang baru dapat datang ke dunia oleh ketaatannya kepada kehendak Allah. Oleh karena ketaatan Maria, Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia di dalam rahim Maria dan kemudian dilahirkan olehnya. Maria layak disebut Bunda Allah. Dengan melahirkan Kristus, Maria juga dapat disebut sebagai Bunda Gereja karena Kristus sebagai kepala selalu berada dalam kesatuan dengan gereja yang adalah anggota-anggotanya yang memperoleh hidup di dalam Dia. Pada tahun 1964, Paus ke-6 menyatakan Perawan Maria terberkati sebagai ibu gereja, yaitu untuk mengatakan bahwa semua orang Kristen baik umat beriman dan juga para imam yang memanggil ibu yang paling dikasihi dan menegaskan bahwa Bunda Allah harus dihormati dan dipanggil oleh seluruh umat Kristen dengan gelar-gelar yang paling lembut. Kemudian di tahun suci, rekonsiliasi tahun 1975, gereja memasukkan dalam buku Misa Romawi sebuah misa yang dipersembahkan untuk menghormati Santa Perawan Maria Bunda Gereja. Paus Fransiskus memasukkan devosi kuno peringatan Santa Perawan Maria yang diberkati, Ibu Gereja dalam kalender Romawi, di hari setelah hari Minggu Pentakosta. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Kejadian, pasal 3, ayat 9 sampai 15 dan ayat 20. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita,
sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai 34. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah belajar dari cara hidup Bunda Maria. Suatu kali sekelompok orang mengunjungi seorang ibu yang sedang sakit. Kelompok itu mendoakannya. Sesudah berdoa, salah seorang dari mereka berkata kepada ibu yang sedang sakit itu, "Maaf Bu, ibu punya dosa yang belum diampuni oleh Tuhan. Sekarang ini berkat Tuhan untuk ibu tertutup oleh kuasa kegelapan. Kalau Tuhan sudah mengampuni dosa ibu, ibu pasti sembuh." Di balik kata-kata tersebut, ada sebuah keyakinan bahwa kalau hidupnya diberkati oleh Tuhan, orang tidak akan sakit dan tidak akan berhadapan dengan masalah. Kalau toh sakit, dia akan cepat sembuh. Kalau toh orang itu punya masalah, masalahnya akan cepat selesai. Betulkah keyakinan seperti itu? Mari kita melihat dan merenungkan kehidupan Bunda Maria, karena ia adalah Bunda Gereja. Dalam Injil dikatakan, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Oleh Yesus,
Bunda Maria diserahkan kepada murid yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes. Yohanes mewakili para rasul, umat beriman, dan juga gereja. Maria menjadi bunda gereja, bunda bagi kita semua umat beriman. Saudara-saudariku terkasih, dari sekian banyak, mari kita ambil 3 hal yang bisa kita teladani dari Bunda Maria. Pertama, Bunda Maria bersedia menerima dan menanggung apa saja kalau itu adalah kehendak Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itulah yang dia katakan ketika menerima kabar dari malaikat Tuhan. Kedua, Bunda Maria sabar menanggung pengalaman-pengalaman yang bagi banyak orang terasa berat dan menyakitkan. Dia tidak pernah mengeluh. Dia tidak mempersalahkan orang lain. Dan dia menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ketiga, Bunda Maria setia mendampingi Yesus putranya. Bahkan ketika Yesus menderita sengsara dan ditinggalkan oleh murid-muridnya, Maria dengan setia mendampingi putranya. Dengan demikian kita bisa belajar dari Bunda Maria. Kalau kita mengalami kegagalan, penderitaan, sakit penyakit ataupun masalah yang berat dan berkepanjangan, kita tidak perlu mempersalahkan orang lain. Kita tidak perlu juga mempersalahkan Tuhan atau kuasa kegelapan. Penderitaan bukanlah tanda bahwa berkat Tuhan sedang tertutup bagi kita. Dari Bunda Maria, kita belajar untuk tetap setia dan teguh dalam iman ketika menanggung beban hidup yang terasa berat. Kita belajar untuk tetap berpengharapan, tidak putus asa, sambil tetap berusaha semaksimal mungkin untuk meringankan beban yang kita tanggung. Semoga demikian. Amin.